Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan, mahasiswa dari Institusi Puri Mandiri semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang framing berita sebagai alat propaganda di media massa. Nah, bayangkan satu peristiwa sama tapi satu media menulis kebijakan ini menguntungkan rakyat. Media lain menulis kebijakan ini merugikan masyarakat. Fakta tidak berubah, tapi cara pandang kita berubah total. Itulah kekuatan framing. Nah, menurut Robert Eman, framing adalah proses media memilih fakta tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan menyembunyikan bagian lain untuk menggiring publik memahami sesuai sudut pandang yang diinginkan. Nah, hubungannya dengan propaganda. Jika framing dilakukan secara sengaja untuk membentuk opini, memengaruhi sikap, atau menguntungkan pihak tertentu tanpa menjadikan realitas seutuhnya, nah maka ia berubah menjadi alat propaganda yang ampuh. Nah, adapun cara kerja ataupun teknik framing itu propaganda. Jadi proses utama itu: satu, mendefinisikan masalah, menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kedua, menentukan penyebab, menunjukkan siapa yang disalahkan. Yang ketiga, penilaian moral, memberi label baik atau buruk, patut dibela atau ditolak. Nah, keempat, rekomendasi solusi, yaitu mengarahkan apa yang harus dipikir atau dilakukan publik. Nah, teknik yang sering dipakai: pemilihan dan penyingkiran fakta, hanya menampilkan yang mendukung narasi, menyembunyikan yang bertentangan, pilihan kata dan judul, menggunakan kata secara emosional, menakutkan atau menguji secara berlebihan. Nah, penempatan berita masuk halaman depan, judul bisa jika mendukung, disembunyikan di halaman belakang jika tidak. Sumber pihak tertentu hanya mengutip pendapat satu kubu, tidak memberikan ruang bagi pihak lain. Nah, adapun contoh nyata satu peristiwa demonstrasi. Contoh misalkan Bingkai A, kerusakan anarkis merusak fasilitas umum. Nah, harus menekankan keamanan, menciptakan ketakutan. Bingkai B, rakyat menyuarakan hak yang diabaikan. Nah, menekankan keadilan, membangun simpati. Fakta yang samanya itu, tapi persepsi yang terbentuk berlawanan. Nah, itu. Adapun dampaknya dan contoh kasus. Nah, dampak misalkan pada masyarakat, membentuk persepsi yang sepihak dan tidak seimbang, memperkuat prasangka atau memicu perpecahan sosial, mengalihkan perhatian dari masalah inti, membuat publik meminta keputusan yang sebenarnya tidak menguntungkan mereka. Nah, contoh kasus di Indonesia, tragedi Kanjuruhan. Nah, sebagai media menyoroti kesalahan supporter, sebagian lain menekankan pelanggaran keamanan petugas, membentuk penilaian yang berbeda terhadap siapa yang bertanggung jawab. Nah, isu kebijakan energi, satu media menyebut investasi masa depan, media lain menyebut beban rakyat, tergantung kepentingan yang didukung. Nah, adapun kesimpulan dari masalah-masalah tersebut dan cara kritisnya. Nah, jadi kesimpulannya, framing bukanlah hal yang buruk secara mutlak. Setiap berita pasti memiliki sudut pandang, namun jika digunakan untuk memanipulasi
fakta demi kepentingan tertentu yang menjadi alat propaganda yang sangat efektif mengendalikan cara berpikir kita. Nah, saran menjadi pembaca kritis. 1. Baca berita dari beberapa sumber yang berbeda. Perhatikan fakta apa yang ditampilkan dan apa yang dihilangkan. Nah, periksa pilihan kata dan siapa sumber yang dikutip. Pisahkan fakta nyata dari pendapat atau penilaian media. Nah, jadi realistis itu luas, tapi bingkai berita membatasinya. Jangan biarkan orang lain memasang bingkai bagi kita, dan kitalah yang harus melihat gambaran seutuhnya. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kemudian saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.